Nabi Muhammad kalau sholat Fatihahnya baca basmalah enggak? Enggak tahu. Silahkan dilihat sampai sekarang ya, surat tadi itu perjanjian Hudaybiyah itu ya didahului dengan Bismikallahumma, bukan Bismillahirrohmanirrohim, karena mereka nggak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu mereka nggak kenal. Nah, ini dia yang menunjukkan bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah kata yang perlu kita diskusikan ulang. Kita diskusikan sesungguhnya ini maksudnya apa. Kalau cuma diartikan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang saja, ya sudah selesai. Tapi kita ingin mengetahui yang lebih luas lagi. Nah, saya menemukan sebuah referensi yang menarik, dan ini ya nanti bisa memicu kontroversi juga, tapi ya nggak apa-apa. Namanya diskusi ya begini. Silahkan kalau nanti punya argumentasi yang lain, bagus. Ini untuk menambah wawasan kita. Nah, ternyata Ar-Rahman ini berasal dari kata Rahmono. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Ketika mereka pendapat berbeda-beda, berarti sama-sama tidak tahu. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo semuanya, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Yang kemudian ditiru oleh bahasa Arab, Shalom Alaikum. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Oke teman-teman, pada video kali ini sifatnya adalah edukasi ya. Jadi pengetahuan yang sangat mantap atau suatu edukasi yang sangat penting yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih dan juga diberitakan oleh Buya Syakur Yasin. Yaitu kita akan berbincang tentang basmalah. Ternyata adalah dari Yahudi. Dan juga tentang dugaan-dugaan dalam berdogma-dogma agama yang ternyata menurut Buya Syakur Yasin bahwa banyak orang ternyata hanya menduga dan menduga. Kebenaran hanya katanya-katanya. Ya, atau kalau orang-orang di Jawa istilahnya mengatakan bahwa banyak sekali dogma-dogma agama itu terjadi hanya kulaan jari. Ya, kulaan jari itu artinya hanya bermodalkan katanya-katanya, ceritanya-ceritanya. Cerita dari si A yang dengar dari si B, yang mendapat informasi dari si C, yang dengar-dengar dari katanya D, yang diberitahu oleh E, yang dapat cerita dari F, F dari G, G dari H, I, C, K, L, M, N, dan seterusnya. Ya, jadi hanya berdasarkan atau bermodalkan atau kulaan jari. Ya. Ilmu yang hanya bersumber dari katanya, katanya, katanya. Ceritanya, ceritanya, ceritanya saja. Kebenarannya ya belum tentu. Oke, my friends, anywhere, everywhere. Without wasting time ya, tanpa buang waktu, kita langsung simak saja. Demikian edukasi-edukasi yang sangat mantap disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, tetapi didahului oleh video yang saya tampilkan dari Dr. Muhammad Nasih. Demikianlah, selamat menyimak. Basmalah ternyata juga dari orang Yahudi. Jangan kaget. Maka silahkan dilihat sampai sekarang ya, surat tadi itu
perjanjian Hudaybiyah itu ya didahului dengan Bismikallahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka nggak kenal. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mereka nggak kenal. Nah, ini dia yang menunjukkan bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah kata yang perlu kita diskusikan ulang. Kita diskusikan sesungguhnya ini maksudnya apa. Kalau cuma diartikan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang saja, ya sudah selesai. Tetapi kita ingin mengetahui yang lebih luas lagi. Nah, saya menemukan sebuah referensi yang menarik, dan ini ya nanti bisa memicu kontroversi juga, tapi ya nggak apa-apa. Namanya diskusi ya begini. Silahkan kalau nanti punya argumentasi yang lain, bagus. Ini untuk menambah wawasan kita. Nah, ternyata Ar-Rahman ini berasal dari kata Rahmono. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Nah, jadi ini menarik ya teman-teman ya. Dr. Muhammad Nasih, seorang ustadz dan juga pengasuh pondok pesantren ini menegaskan bahwa ternyata kata basmalah atau bismillah itu berasal dari bahasa Ibrani atau dari Yahudi. Nah, jadi di video terdahulu ketika terjadi kisruh ya atau gempar ya gonjang-ganjing ketika Pak Panji Gumilang dengan pondok pesantrennya Al Zaitun mengumandangkan Shalom Alaihim. Hafinu Shalom Alaihim. Hafinu Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Wah, kemudian banyak orang kejang-kejang kebakaran jenggot. Nah, tetapi dengan munculnya momentum itu, ternyata banyak muncul orang-orang, salah satunya Dr. Muhammad Nasih ini juga, memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa ternyata betul, Assalamualaikum itu juga meniru dari Shalom Alaihim. Atau bisa dibilang, salamnya umat Islam yang diucapkan sebagai Assalamualaikum itu sebenarnya berasal dari bahasa Yahudi, Shalom Alaihim. Ya, itu sudah kita bahas di video terdahulu. Nah, kemudian Dr. Muhammad Nasih ini, seorang ustadz dan juga pengasuh pondok pesantren ini ya, dan seorang intelektual ya, seorang ulama atau orang yang berilmu ini, tegas juga mengatakan bahwa ternyata yang mengadopsi dari bahasa Yahudi menjadi bahasa Arab itu bukan hanya Shalom Alaihim menjadi Salam Alaikum, tetapi juga ucapan basmalah. Ya, jadi basmalah itu ternyata juga berasal dari Yahudi. Nah, demikian kita lanjutkan edukasi yang sangat bagus. Selamat menyimak ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, berarti kata Ar-Rahman ini sesungguhnya adalah kata yang sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Ibrani. Jadi, kata Ar-Rahman adalah bahasa Ibrani atau Suryani. Aslinya adalah Rahmono, kemudian diserap menjadi Ar-Rahman. Rahman. Rahman. Atau kalau Sulaiman itu berasal dari kata Salomo. Nabi Sulaiman kan orang Yahudi. Nama aslinya di sana disebut dengan Salomo. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Dan kalau kita melihat Nabi Sulaiman ini, kita akan tahu bahwa Nabi Sulaiman ini sesungguhnya adalah yang menyampaikan makna Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tentu saja pada saat itu belum ada Islam. Ini kasusnya kan Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis. Silahkan buka Al-Quran surat An-Naml ayat 30. Tepatnya 30 ya. Tetapi urutan kisahnya itu bisa dimulai dari ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada di dalam surat Nabi Sulaiman. Tentu saja belum bahasa Arab pada saat itu. Kemudian dibahasakan dalam bahasa Arab, nih dikisahkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi substansi ini sudah ada pada saat Nabi Sulaiman. Dan kemudian diambil oleh Rasulullah. Apa hikmahnya ini? Kata Ar-Rahman berarti sudah dikenal oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Jelas kalau ini. Nah, yang masih perlu kita cari lebih lanjut adalah kata Ar-Rahim ini sesungguhnya dari mana? Kalau berasal dari kata Rohima, sudah selesai berarti.
Nah, apa hikmahnya? Kalau tadi Allah adalah nama Tuhan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam, sementara Ar-Rahman sudah dikenal oleh orang Yahudi, kemudian Nabi Muhammad memurnikan nama Allah tadi itu dari sekutu-sekutu dan saingan, tapi tentu saja karena Allah adalah nama lokal, orang-orang Yahudi bisa saja itu nggak kenal itu apa Allah itu. Nah, maka kemudian kalau ada kata Ar-Rahman di sini, mereka punya persepsi bahwa yang disebut dengan Allah itu ya sama dengan Tuhan mereka. Maka mereka diharapkan bisa menerima kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mestinya begitu. Karena Tuhan mereka dengan Tuhan Nabi Muhammad, walaupun dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, sesungguhnya sama. Karena Nabi Muhammad menyebut zat yang maha tinggi itu dengan Allah. Sementara orang Suryani, orang Ibrani tadi menyebut dengan Rahmono. Dan itu kalau diartikan secara literal itu, ya itu adalah sifat Allah El tadi. Ya. Maka sesungguhnya Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan orang Nasrani mestinya sama. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada mereka mengajak untuk menuju kepada kalimatun sawa. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ajakan Nabi Muhammad, ajakan Al-Qur'an adalah ke sini. Ayo kita pada kalimatun sawa. Pada kalimat yang sama. Apa itu? Alla na'budu illallah, agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dengan sesuatu pun. Maka Allah menjadi murni. Itu program dari Al-Ikhlas. Nah, kalau kita sudah memahami basmalah ini dengan baik, kita sudah memahami basmalah ini dengan komprehensif, maka kita akan menjadi lapang. Kita akan melihat bahwa Islam ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Jadi ada kontinuitas ini, ada nilai-nilai kontinuitas di dalam basmalah. Kita akan melihat bahwa Islam ini adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Nah, ini catatannya, wa muhaiminan alaihi. Jadi sesungguhnya, silakan dibuka ya, surat Al-Maidah ayat 48. Sekali lagi agar tidak menjadi buruk sangka. Nanti dikira ini pro Yahudi dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan aku Allah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang sebelumnya, agama-agama sebelumnya dibenarkan oleh Allah. Nah ya, itu tadi cuplikan video dari channel YouTube-nya Dr. Muhammad Nasih ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman untuk menyimak video yang lebih utuh, langsung aja kunjungi juga channel YouTube-nya Dr. Muhammad Nasih ya. Intinya dari yang tadi kita dapat adalah, disampaikan Dr. Muhammad Nasih adalah ketika kita memahami secara komprehensif ya, bahwa sesungguhnya yang disebut sebagai agama Yahudi, agama Kristen atau Nasrani maupun agama Islam, ini benar-benar satu rumpun ya, satu saudara ya, memiliki Allah atau God yang sama, dan juga memiliki istilah-istilah yang sebenarnya sama, maknanya sama, hanya berbeda bahasa saja, berbeda lafal. Shalom Elohim ya, huruf O ya, Shalom di Yahudi atau Ibrani, ke bahasa Arab menjadi hamzah, menjadi huruf A, Shalom. Jadinya Shalom Elohim jadi Salam Alaikum. Nah, itu seperti juga misalkan nama Yesus ya. Bahasa Ibraninya kan Yasua atau Iso. Iso Hamasyah. Iso menjadi Arab menjadi Isa. Ya, huruf O menjadi A. Iso menjadi Isa. Nah, begitupun dengan Shalom menjadi Salam. Nah, jadi hanya beda lafal. Nah, juga tegas disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasih tadi bahwa bukan hanya Salam Alaikum yang berasal dari bahasa Yahudi, Shalom Elohim, tapi juga ucapan
Bismillahirrohmanirrohim. Itu ternyata juga dari Yahudi. Nah, jadi jelas ya. Titik temunya kalimatun sawanya semakin ceto welo-welo. Hanya beda istilah bahasa, beda pelafalan. Tapi sesungguhnya Yahudi, Kristen, Islam adalah memiliki iman yang sama. Yaitu yang di Arab disebut sebagai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di Kristen, Yesus memperkenalkan Sang Maha Pencipta sebagai Bapa kami yang ada di surga. Yang di Yahudi disebut sebagai Hashem, Sang Nama, atau Yod-He-Vov-He, Yahweh, Sang Maha Ada. Nah, begitulah kira-kira ya edukasi dari Dr. Muhammad Nasih. Nah, sekarang kita akan simak teman-teman edukasi yang tidak kalah mantapnya ya. Juga disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Ya, bahwa ternyata dalam dogma-dogma keberagamaan itu banyak kepercayaan yang timbulnya hanya dari dugaan-dugaan saja. Alias asumsi. Kebenarannya ya nggak tahu. Ya, sebab semua itu hanya asumsi alias dugaan-dugaan belaka. Oke, demikian videonya. Selamat menikmati. Nabi Muhammad kalau sholat Fatihahnya baca basmalah enggak? Enggak tahu. Imam Syafi'i mengatakan wajib baca basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Harus dibaca. Karena basmalah bagian dari Fatihah. Imam Maliki bilang tidak boleh baca basmalah. Karena basmalah bukan bagian Fatihah. Kalau baca basmalah batal sholatnya. Jadi Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Kalau Hambali, mazhab Hambali dibaca pelan-pelan. Lalu baca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau nanya, yang benar mana? Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ketika mereka pendapat berbeda-beda, berarti sama-sama tidak tahu. Ini menduga, ini menduga, ini menduga. Syafi'i dasarnya dugaan, Maliki dugaan, Hambali dugaan. Kalau fikih itu dugaan, ngapain kita bertengkar? Yang pada beli berwij. Kan begitu persoalannya. Maksud saya ini sebagai upaya supaya perdebatan, pertengkaran di medsos, di segala bidang ya bertengkar masalah hukum-hukum ini sudah berhentilah. Kita sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu Nabi Muhammad baca basmalah tidak. Saya tidak tahu. Tapi saya bermazhab Syafi'i ya, dengerin dulu. Karena saya bermazhab Syafi'i ya sudah saya baca basmalah. Tapi ini dugaannya Imam Syafi'i. Saya tidak menyalahkan mazhab Maliki, tidak menyalahkan mazhab Hambali. Kunut juga sama. Ya sudah saya mazhab Syafi'i, saya kunutan. Tapi saya tidak menyalahkan, tidak mengatakan membid'ahkan orang Muhammadiyah,
tidak membid'ahkan orang Wahabi yang tidak kunutan, gitu aja kok. Setuju nggak gitu aja? Sudah gitu aja kira-kira. Yuk kira-kira basul masalah kita ini nanti di dalam menjawab pertanyaan masyarakat pun ya kita harus mencari dalil-dalil yang moderat yang kira-kira tidak menyalahkan golongan siapapun. Ya, kita menjadi basul masail yang terbaik dan yang termulia di negara Indonesia ini. Amin. Udah gitu saja ya, silakan maka dilanjutkan. Fajar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.